Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 7 dengan judul Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ini merupakan pertemuan yang kedua yang akan membahas masalah mari menghormati orang tua kita. Jadi kita hari ini judulnya pembahasan kita adalah pada pertemuan yang kedua ini adalah mari menghormati orang tua kita. Jadi orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita pada waktu kita dilahirkan ke dunia. Jadi tidak ada orang lain yang lebih dekat dengan kita selain orang tua kita lah yang paling dekat dengan kita sejak kita dilahirkan. Jadi orang tua baik ayah atau ibu merupakan orang yang sangat dekat dengan kita. Karena ada hubungan darah, ada hubungan emosional, hubungan keturunan. Nah, karena itulah orang tua itu sangat dekat dengan kita. Mereka lah yang memelihara kita dari sejak dalam kandungan hingga dewasa. Dan orang tualah yang membawa kita ini ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada orang tuanya, tidak ada ayah dan ibunya, maka kita ini adalah mustahil ada lahir ke dunia kalau tidak melewati perantaraan orang tua kita. Kecuali Nabi Adam itu tidak ada orang tuanya, ya kan? Atau Nabi Isa tidak ada ayahnya, atau Siti Hawa tidak ada ibunya. Nah, itu Nabi. Tapi kalau kita semua manusia ini ya tentunya pastilah ada orang tua yang membawa kita menjadi sebab kita ini ada di dunia. Tanpa orang tua tidak mungkin kita akan ada di dalam dunia ini. Kemudian orang tua itu jasa mereka sangat besar sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, tidak mampu membalasnya karena sangat banyak jasa orang tua itu kepada diri kita, dari hal-hal yang kecil-kecil hingga hal-hal yang sangat besar. Orang tua menjaga siang malam, waktu tidur dijaga dari nyamuk, dari serangga dan lain sebagainya. Waktu haus diberikan minum, waktu lapar diberikan makan, waktu buang air kecil, air besar, nah itu dibersihkan dan lain sebagainya. Apalagi waktu sakit, maka orang tuanya tentu sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Orang tuanya bahkan rela tidak tidur malam-malam supaya menjaga anaknya agar jangan sakit dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, sebagai seorang anak maka hendaklah kita menghormati ibunya karena tidak mudah orang yang mengandung itu. Susah payah 9 bulan, 9 hari atau 10 hari rata-rata kan mengandung. Mau tidur susah, ya berbaring ke sini susah dan sebagainya karena orang tuanya membawa bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Makan kadang-kadang susah karena ada perubahan ini dan itu sehingga orang tuanya susah untuk makan, tidak bisa makan ini, tidak makan itu, mau makan ini, makan itu. Nah, itu adalah betapa payahnya orang tuanya mengandung, apalagi melahirkan itu sampai banyak sudah kejadiannya mempertaruhkan nyawa. Banyak orang tuanya yang meninggal, ada orang-orang yang meninggal karena disebabkan oleh melahirkan. Walaupun ilmu kedokteran sekarang ini sudah canggih, ya tetap saja ada
orang yang meninggal karena melahirkan anaknya. Oleh karena itu pada saat melahirkan itu taruhannya adalah nyawanya, sehingga tidak sedikit orang yang meninggal karena melahirkan anaknya. Oleh karena itu sebagai anak kita harus memperhatikan orang tuanya atau merasa prihatin karena orang tuanya sudah mempertaruhkan nyawanya, sehingga anaknya harus menyayangi orang tuanya. Kemudian ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Anak yang lahir tidak bisa langsung diberi makanan yang normal, jadi harus disusui. Ya, paling tidak sampai 2 tahun disusui oleh ibunya dengan penuh kasih sayang, dijaga siang malam supaya anaknya ini dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayahnya memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Dari sejak kecil dipelihara oleh orang tuanya, diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, dididik, sehingga dipersiapkan kalau sudah besar nanti anaknya itu dapat hidup mandiri, dapat hidup berdiri sendiri, sudah punya penghasilan sendiri, kehidupan sendiri, dan tempat tinggal sendiri, sehingga tidak bergantung lagi kepada orang tuanya. Kemudian ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Bagaimana orang tuanya itu harus bekerja keras, ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai wira swasta, ini itu dan sebagainya. Mereka bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Ada yang berjemur di terik matahari, berhujan dan lain sebagainya. Ada yang terpisah dengan keluarga karena untuk memenuhi keperluan keluarganya. Yang kelima, ibu dan ayah memberikan bekal pendidikan. Orang tua juga mempersiapkan kepada anak-anaknya dengan pendidikan, baik itu pendidikan informal, non formal maupun pendidikan formal. Sejak sudah dilahirkan dalam kandungan atau dilahirkan, sudah ibunya pun mendidik anak-anaknya dengan bagaimana tingkah laku, kemudian pendidikan keagamaan sudah ditanamkan sampai dengan tiba masanya waktu sekolah diberikan lagi pendidikan, kemudian ditambah lagi dengan pendidikan non formal, misalnya pendidikan taman pendidikan Al-Quran atau pendidikan-pendidikan lain, sehingga anaknya itu menjadi orang yang berpendidikan. Ibu dan ayah juga memberikan kasih sayang yang ikhlas tanpa meminta bantuan. Jadi orang tua itu memberikan kasih sayang itu ikhlas dengan anaknya tanpa minta bantuan atau pamrih. Jadi begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak itu wajib hukumnya berbuat baik pada orang tuanya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Jadi Allah memerintahkan pada Bani Israel jangan menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bani Israel disuruh supaya berbuat baik kepada orang tua. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Bani Israel karena diturunkan kepada ayat ini juga kepada umat Nabi Muhammad, maka tentu saja kita
walaupun pada lahirnya ini kepada Bani Israel, tetap saja kita disuruh berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, sesuai dengan pembahasan kita bahwa Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, ini memang Bani Israel ini hanya sedikit saja yang mau beriman kepada Nabi Musa, yang mau menjalankan perintah Allah, dan sebagian itu memang suka membangkang. Itu memang tabiat dari Bani Israel, jangan ditiru oleh kita. Ya, pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi kita harus berbuat baik dengan kata-kata yang sopan, dengan perbuatan yang sopan. Kita kemudian melakukan perbuatan baik dengan kita berbuat baik dengan menyantuni orang tua kita. Kalau orang tuanya sudah tua lemah, maka kita pun memberikan nafkah kepada orang tua kita untuk menanggung biaya hidup orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. An Abdullah bin Umar qala Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma, rawahu Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Nah, ada orang yang datang kepada Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, dia hendak berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah, tapi dia meninggalkan kedua orang tuanya itu dalam keadaan menangis. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuatlah keduanya, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini Rasulullah tidak mengizinkan orang yang pergi hijrah tetapi orang tuanya menangis karena anaknya itu meninggalkan dirinya. Malah Rasulullah menyuruh supaya orang itu kembali pada orang tuanya dan buat orang tuanya itu supaya tertawa sebagaimana kata Nabi, engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi walaupun hijrah, Nabi menyuruh supaya anak ini kembali kepada orang tuanya saja, supaya jangan orang tuanya menangis. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Berlaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berpikir sebagai berikut. Ketika orang tua masih hidup, perlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kita harus hormat, jangan berkata kasar, kata-kata yang keras lebih nyaring daripada orang tuanya, tapi harus dengan kata-kata yang lembut. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Kalau orang tuanya punya pekerjaan sebagai anak, apabila kita dapat membantu, dibantulah pekerjaan orang tuanya. Misalnya orang tuanya punya pekerjaan ini dan itu, kita bantu sebagai anaknya. Kemudian mengikuti nasihatnya apabila nasihatnya itu baik. Sebagai seorang anak, maka wajib mengikuti nasihat yang diberikan oleh orang tuanya asal nasihat itu adalah baik. Kalau nasihatnya yang jahat atau malah itu keluar dari agama, nah itu jangan diikuti. Yang melanggar agama jangan diikuti. Tapi kalau nasihat itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk agama juga, untuk kebaikan dirinya, ya itu wajib diikuti. Kemudian yang berikutnya, dia adalah membahagiakan kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya menangis. Kemudian yang kedua, ketika orang tua sudah meninggal, jika keduanya muslim, kamu
dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan didoakan sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Doanya adalah sebagai berikut: Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Nah, sebagai seorang anak, maka itu hendaklah setiap selesai sholat didoakan orang tuanya. Walaupun orang tuanya masih hidup, ya bagus saja doa ini juga dibaca, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal. Jangan sampai dilupakan untuk mendoakan kepada orang tuanya, karena itu juga termasuk cara berbakti bagi anak kepada orang tuanya. Yang berikutnya, apabila orang tuanya meninggal, maka sebagai anak melaksanakan wasiat daripada orang tuanya. Apa-apa yang diperintahkan orang tuanya, yang dipesankan, diwasiatkan, maka hendaklah anak itu melaksanakan wasiat orang tuanya, apalagi yang baik-baik. Misalnya orang tuanya berpesan supaya rajin sholat, ya itu harus dikerjakan. Rajin membaca Al-Quran, misalnya orang tuanya berwasiat demikian, ya dikerjakan. Membaca sholawat, berbuat baik, apa-apa pesan-pesan yang baik dari orang tuanya itu hendaklah dilaksanakan oleh anaknya. Yang berikut adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, maka hubungan silaturahmi yang dahulu telah dijalin oleh orang tuanya, hendaklah anak ini juga ikut melanjutkan silaturahmi, supaya kalau orang tuanya sudah dahulunya silaturahmi, ada hubungan dengan orang lain, maka anaknya juga ikut menyambung silaturahmi tersebut supaya jangan putus. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik mereka. Apabila orang tuanya sudah meninggal, maka dijagalah nama baik orang tuanya, jangan sampai orang tuanya sendiri dijelek-jelekan. Di antaranya adalah dengan kita menjaga diri kita supaya berbuat baik, sehingga nama orang tuanya juga ikut baik. Kalau anaknya jelek, nanti orang tuanya ikut-ikutan, nanti dikatakan orang kejelekan daripada yang diperbuat oleh anaknya. Nanti orang tuanya terbawa-bawa oleh perbuatan apa yang dilakukan oleh anaknya. Oleh karena itu, untuk menjaga nama baik orang tua, maka anaknya harus menjaga sikap dan tingkah lakunya supaya nama orang tuanya jangan sampai jelek. Barangkali itu saja untuk pertemuan kita pada bagian yang kedua dalam hal bab pembahasan berempati itu mudah, menghormati itu indah. Kali ini tentang pembahasan mari menghormati orang tua kita. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Silahkan ditulis komennya. Kemudian mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kehilapan dan kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.